الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu Ojer yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Mari kita ungkapkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur, terima kasih atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, membawa kebahagiaan yang dijanjikan haram tubuhnya disentuh oleh api neraka. Karena Rasulullah mengatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasaduhu alal niran." Siapa yang bergembira karena akan datang bulan Ramadan, maka perilakunya dijamin oleh Rasulullah, dituntun oleh Al-Quran, dituntun oleh hadis untuk menuju kepada seluruh perilaku, ucapan, sikap kepada surga yang berombongan tadi bersama Bu Cici. Dan ditambah plus diharamkan tubuh kita disentuh oleh api neraka. Allahumma. Saya diberi waktu 30 menit. Saya akan atur sedemikian rupa. Saya awali dengan sebuah hasil penelitian. Para psikolog, terutama yang berlatar belakang Islam, mengatakan bahwa setiap manusia itu di hatinya ada penyakit. Saya diberitahu oleh Profesor Komarudin Hidayat, bagaimana menurut Bu Has? Saya katakan, itu kan bahasa Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10, pasti kita temukan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad. Yang kita hindari jangan sampai kita ke fazadahumullahu marad. Kalau fi qulubihim marad itu pasti ada. Tapi jangan tergolong kepada fazadahumullahu marad. Bagaimana caranya? Supaya yang ada penyakit sedikit cepat dibuang, cepat dihapus. Menurut penelitian itu, saya ikut di dalamnya. 1, rajin baca Al-Quran. 2, berkumpul dengan orang yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, jangan lupa membuka kitab hadis Rasulullah. Dan yang keempat, rajin menuntut ilmu. 1, rajin buka Al-Quran. Bukan hanya dibuka, tapi dibaca. Kalau cuma dibuka aja ya. Rajin baca Al-Quran, rajin berkumpul dengan orang-orang yang baik. Rombongan ke surga. Siapa kita, Bu? Siapa kita? Kemudian yang ketiga, ini banyak yang luput. Lupa kalau di samping Al-Quran ada tambahan referensi dari Rasulullah yang disebut hadis. Dan kitabnya tebal-tebal. Ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim,
Ada 6 imam yang apabila kita pelajari satu aja sudah cukup, yaitu innamal a'malu binniyat. Lakukan semua itu dengan niat tulus mencari ridha Allah. Li ajli kata Allah, min ajli kata Allah. Apapun yang kamu lakukan, tujukan kepada mencari ridha Allah semata. Kalau kita lihat Group Awards, 4 kriteria ini rasa-rasanya sudah terdapat. Asalkan kita istiqomah. Jangan fokus pada khatamnya, jangan dihitung-hitung berapa kali khatamnya. Tapi mari kita urut satu demi satu. Tadabbur jangan ditinggal karena dia ada di tengah-tengah, digandeng oleh terjemah, digandeng oleh terpahamkan. Pinter yang konseptornya itu. Jadi kalau masih tahap tilawah, itu ada di surat Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rattilil Qur'ana tartila. Jadi pesan saya, monggo kita, termasuk saya, Bu Untung, Bu Cici, ngomong kepada Owajer, jangan dikejar-kejar setoran. Nah, cok. Tidak ada. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau ibu ingin mendapat khairun sawaba inda rabbika, khairun amala, lakukan tartil itu dengan warattilil Qur'ana tartila. Pelan, dipahami, disemak, bergetar wajilat kulubuhum pada saat membacanya Al-Quran. Pernahkah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan getaran jiwa? Pernahkah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan ada kedekatan kepada Allah, bahwa Engkaulah ya Allah yang melindungi aku dari syaitan yang terkutuk? Kalau itu terjadi, penyakit ini habis ibu sekalian. Insya Allah. Jadi Owajer mengajarkan kepada kita tartil. Admin jangan kereng-kereng. Grup kita adalah grup rombongan ke surga. Kalau nggak mau lapor, betul. Enggak. Dipanggil, Assalamualaikum, semoga Allah memberikan kesehatan. Saya wakili ya Kholas ya, barangkali HP-nya rusak. Itulah seorang admin penduduk di surga. Karena apa? Katanya tadi Bu Untung, wasyaribu ila magfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah mencari bagaimana caranya. Nah, salah satu caranya tilawah warattil Quran tartil. Yang kedua, jangan dibaca sambil memikirkan sayur lodeh. Grup Awards ini betul-betul walaupun sedikit pinter ini konseptornya ini. Salam saya untuk Naasep. Semoga ditemukan di dalam yaumul hisab nanti timbangannya terberatkan oleh timbangan Awards ini. Sebab kalau sudah tilawah, nanti kita memahaminya itu sulit kalau dikejar satu hari satu juz. Makanya dibuat satu minggu satu juz. Apalagi kalau ditarget satu hari satu khatam 30 juz, tambah jauh. Makanya dibuat cuma satu juz itu kurang lebih 20 halaman. Karena 10 lembar kan. Matematika nggak bolos. 20 dibagi 7 berapa? 2/3/4 ya. 2 itu cuma 1 lembar. 2 halaman itu cuma 1 lembar. Jadi sudah dihitung oleh ini. Saya tidak mengatakan yang lainnya itu salah, tapi saya mengatakan ini tepat matematikanya. 1 halaman, 2 halaman ditambah sedikit. Kalau kita mau bagi 5 kali sholat sehari, grup Awards ini luar biasa. Setelah subuh dibagi 1/5, setelah duhur dibagi 1/5, setelah asar dibagi lagi 1/5, setelah maghrib dibagi 1/5, setelah isya dibagi 1/5. Lalu malamnya kemana? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Untuk meraih karimah.
meraih kemuliaan di sisi Allah. Itulah tugas kita pada waktu menghadap kepada Allah. Di akhir malam, sepertiga malam, 2/3 malam, up to you, terserah. Ada tartil, ada tarjamah. Syukur kalau di tempatnya Bu Untung sudah ada kelompok tamyiz. Oh ada Bu. Iya. Ya cepetnya Bu Subhan. Karena apa? Kita tidak terhalang lagi melirik ke kanan dan ke kiri. Begitu baca zalikal kitabul la raiba fi, saya tahu zalika itu isyarah. Kan? Oh, alkitab itu isim. La, bolehlah tajasum, bolehlah nasab bali nakirah. Tinggal milih sesuai dengan konteks daripada ayatnya. La raiba fi, gampang. Fi harfu jar. Hi adalah dhamir, berarti tanpa kita melirik ke kanan, ke samping, ke kanan dan ke kiri. Bagaimana istilahnya Bu? Maaf kalau saya tidak. Tapi itulah yang diharapkan. Ibu tahu landasannya apa? Mungkin pada waktu konsep itu disusun belum dicantumkan dasarnya. Tapi sekarang saya minta kepada seluruh admin Awaj, apalagi yang Awajan, harus tahu ayat ini. Surat Shad ayat 29. Surat Shad. Karena disitulah konsepnya tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong dibaca lagi kalau sampai di rumah nanti. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran ini kata Allah kami turunkan. Domirnya alif. Berarti Allah sendiri yang menjelaskan. Apa yang diturunkan? Itu yang namanya maf'ul bih. Jadi kami turunkan Al-Quran ini kata Allah mubarakun. Diawali denganmu. Itu adalah satu pemastian bahwa di situ siapa yang mau pasti menarik barokah. Siapa yang dalam itu pasti mencapai barokah. Bagaimana caranya? Liyatadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru fi. Tidak cuma-cuma orang yang ikut Awaj, orang yang Awajer, orang yang admin, apalagi penggerak harus tahu betul untuk meraih barokah Al-Quran harus liyatadabbaru ayatihi. Harus ditadaburkan. Ada yang bilang, Bunda, sulit tadabbur. Siapa yang bilang? Tidak sulit tadabbur itu. Yang sulit perlu perbiasaan khusus, perlu ilmu khusus adalah mufassirin. Dia seorang mujahid, Profesor Rumrawi. Ya Allah, terima segala amal kebajikan. Dia kerahkan sekerah-kerahnya tenaganya. Dia kerahkan sekerah-kerahnya dengan tulus ikhlas mencari huruf demi huruf apa makna, apa maksud, apa yang dikandung dan bagaimana kita memasyarakatnya kepada umat Islam. Itu mufassirin. Tapi kalau yang ada di surat Shad ayat 29 ini, ibu-ibu semua bisa. Liyatadabbaru ayat. Baca satu ayat pelan-pelan, waratil Quran tartila. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berpikir sejenak. Kenapa saya iri? Kenapa saya dengki? Karena saya awali, saya tidak bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa saya benci? Karena saya merasa rububiyah saya sangat dominan di dalam hidup saya. Mengapa saya tidak mau bergabung dengan grup? Karena saya merasa saya ujub. Aku lebih daripada mereka. Mereka yang harus menghadap saya. Mereka yang harus bergabung ke saya. Insya Allah, kalau belajar Awaj, istiqomah dalam Awaj, belajar tamyiz, insya Allah kita akan jauh dari situ. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Bu Cici akan menggelar insya Allah hari Sabtu bahagia bersama pulang. Nanti materinya sebagian tidak saya bocorkan di sini, nanti di sana. Jadi inilah keutamaan kita berada di dalam grup.
Apalagi kalau yang diinginkan adalah dicintai oleh Allah. Subhanallah, rombongan Allah disayang oleh Allah. Amin. Bukan Bunda yang ngomong. Al-Quran yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada semua wajar itu, kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, ikuti cara Rasulullah membaca Al-Quran. Sudah ikuti caranya? Berpakaian rapi, jangan sambil ada bumbu Reiko di daster dipakai untuk baca Al-Quran. Makanya tadi saya katakan sebaiknya, seyogianya sesudah kita sholat subuh. Karena pada waktu kita melaksanakan sholat subuh, pasti innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Semua umat Islam yang melaksanakan ibadah sholat dengan ikhlas, pasti dia membersihkan dirinya karena dia ingin dicintai oleh Allah. Wajar, insya Allah pasti. Apalagi kalau diamalkan. Monggo Bu Evi, rekaman dulu saya memberikan pelajaran ringkas, pelajaran praktis mentadaburkan Al-Quran. Jangan disimpan di peti, di-share kepada seluruh grupnya. Apalagi Bu Evi ini grupnya kan Masya Allah. Iri saya, grup saya hanya 15, grupnya dia tidak ada artinya, grupnya Bunda ini. Iya. Mudah-mudahan bisa. Kalau itu di-share, jadi bertambah. Maukah kita menerima barokah dari Al-Quran? Mau. Lah ini ikuti surat Shad ayat 29 ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Pasti turun Al-Quran itu membawa barokah kepadaku semua. Tapi ada syaratnya. Liyatadabbaru ayati. Harus ditadaburkan ayatnya. Lah bagaimana Bu kalau yang sudah lewat? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kita tidak dituntut bertanggung jawab terhadap sesuatu perbuatan yang kita tidak ketahui. Sekarang sudah tahu, nanti malaikat bertanya loh ya. Bunda sudah sampaikan? Sudah. Nah kenapa dia belum? Salahnya sendiri. Tapi saya sudah masuk surga. Allahumma amin. Jadi disinilah ada tambahannya Ibu. Bukan hanya tadabur. Kalau kita mentadaburkan, kita temukan apa yang diperintahkan di situ, apa yang dilarang, bagaimana fenomena sosial di masyarakat. Ucapkan di situ, itu salah. Kalau begitu, saya tidak mau melakukan karena saya taat pada Al-Quran. Itu tadabur. Kemarin ada klien saya, maaf ini rasanya kalau saya bicara ini kalau tidak tidak lengkap. Klien saya suami istri, orang kaya Buntung, kaya banget. Oh mobilnya saja Bu. Saya bilang dalam hati, Kak Popo, Kak itu mobilmu mahal, tapi saya juga sudah naik mobil itu, tapi mobilnya Buntung. Kemarin menjemput Ustaz Kodanis juga saya naik mobil, lebih baru lagi. Saya bilang, saya ditanya orang, bagaimana rasanya Bun naik mobil mahal? Sama saja itu saya. Jadi kita ini tiba pada satu, selain ditadaburkan, liyatadzakkaru fi, harus dipikirkan. Jadi kalau kita sudah tahu itu tadi, oh ini dilarang, ini dianjurkan, jangan disimpan di hati sendiri. Kita bukan ahli kebatinan. Harus diungkapkan sama cucunya, sama anaknya, sama ini. Balighu anni walau ayah. Grup awaj harus pintar menyampaikan. Jangan disimpan sendiri. Itulah grup awaj. Karena kan tadi hasil penelitian psikiater maupun psikolog di mana Bunda ada dalamnya, salah satu cara menghilangkan penyakit di hati berkumpul dengan orang soleh. Rajin baca Al-Quran, rajin buka-buka hadis, rajin menuntut ilmu. 4 gampang kan itu. Nah yang tidak kalah pentingnya, liyatadzakkaru ini tidak hanya berzikir. Ada orang, ini tasbih, punya tasbih Bu? Satu renteng itu kan isinya 100 ya? 100 apa 30? 100 ya? Iya. Oh ditambah 100. Kanal. Ditanya,
artinya subhanallah. Saya diajari nenek saya begitu. Subhanallah, maha suci Allah. Tanamkan di dalam hati, sesuci-suci apapun keinginanmu, kamu tidak akan pernah menyaingi kesucian Allah subhanahu wa ta'ala. Serba suci hanya kita mohon kepada Allah. Itu makna subhanallah. Apalagi kalau ditambah alhamdulillah. Segala puji, macam-macam, minta dipuji dulu baru mau datang. Siapa kamu? Siapa kita? Rombongan bersurga. Itu boleh. Jadi mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Saya tidak berani ya Allah. Walaupun aku punya ilmu sedikit, walaupun aku punya harta sedikit, walaupun aku punya kesehatan sedikit, walaupun aku punya anak, punya cucu, punya cicit, tapi Engkau yang memimpinnya, Engkau yang mengamanahkan padaku. Semua hanya ujian kepadamu ya Allah. Satu biji aja kita pegang. Subhanallah, alhamdulillah. Tidak nunggu 100, tapi dimaknai seperti itu. Itu yang disebut liyatadzakkar. Ibu tahu apa janjinya Allah? Kalau kita berzikir seperti itu, coba dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Inilah yang melandasi mengapa tim penelitian itu tadi mengatakan sakitnya hati di sini itu bisa diobati dengan membaca Al-Qur'an, menuntut ilmu, kumpul dengan orang soleh, membuka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ayo siapa yang ikut tamis? Ala itu kelompok huruf berapa? Bu Evi, kelompok berapa itu? Ala kelompok 1 salah. Ala ingatlah. Ala ingat. Bukan ini pentingnya tahsin ya. Ala dengan ala. Ini alif. Ala ingatlah. Kalau ala di atas. Ya. Ingatlah kata Allah. Ala ingatlah. Bidzikrillahi, dengan berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Diberi ketenangan dalam hatimu. Allah yang memberi. Tapi berzikir yang bagaimana? Ya berzikir yang betul-betul ditadabbur itu tadi. Makanya Bunda katakan, pinter konseptor Awards itu. Ada tartil, ada terjemah. Di tengah-tengah ada tadabbur. Nanti kalau sudah ditadabbur baru bisa terpahami. Terpahami berarti Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teramalkan. Rentetannya kan begitu. Grup Awards luar biasa. Mari kita bayangkan ini berapa banyak ini ayat. Masuk surat Muzammil ayat 4, masuk surat Sad ayat 29, masuk surat Ar-Ra'd ayat 28, 3 ayat. Ini dikaji di pondok 1 bulan mondok ini baru dapat ini. Belum lagi kalau kita betul-betul pahami dengan kepentingan membawa diri ini taqarrub ila Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman bedanya dengan orang yang tidak beriman beda. Apa bedanya? 1, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak awajar, orang yang tidak tamis, orang yang tidak belajar Al-Quran, orang yang tidak cinta Al-Quran, minan nasi, sebahagian manusia, mayattakhidhu, ada yang menjadikan min dunillahi andada, selain Allah dijadikan pelindung. Tapi kalau kita awajar, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kita semua mudah-mudahan masuk gerbong orang-orang yang beriman, yang ditunggu oleh Rasulullah, dimintakan syafaat. Karena apa? Karena asyaddu hubban lillah, sangat kuat, sangat keras kecintaan kita kepada Allah. Mari kita wujudkan kecintaan kita kepada Allah dengan istiqomah dalam baca Al-Quran, istiqomah di dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr,
istiqomah di dalam, di mengajak orang untuk masuk. Kalau kamu tidak mau ya sudah. Tidak mau ikut apa enggak pengajian. Kalau ada kendaraan ikut KTM ditinggal. Ini namanya tidak watawaso bil haqqi, watawaso bis sabr. Mengajak orang kebaikan harus sabar. Sabr ala ta'ah, sabr ala musibah, wa sabr ala maksiyah. 3 kesabaran ini. Jangan pernah wajar itu dilepaskan keluar. Saya paling sedih kalau ada yang keluar. Tapi Bu Untung, Bu Cici, kalau ada anggota saya yang kurang lebih 800 itu, ada yang keluar 1, malamnya saya muter pikir, saya cari siapa yang untuk mengganti yang keluar itu. Saya usahakan seperti itu. Dan saya bersyukur kepada Allah, kalau malam itu juga saya bisa WA ke adminnya, ini gantinya yang keluar Pak. Saya kirim nomor WA. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Kita semua berharap uluran tangan kasih sayang Allah didahului dengan kita dulu yang cinta kepada Allah. Bentar, saya lihat jamnya. Sampai habis jam saya. Saya tutup. Ada satu PR buat kita. Semua, termasuk saya, termasuk Bu Cici, termasuk Naasep, tolong sampaikan salam. Yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Tolong dicek lagi Bu Subhan, ayat 79 kalau saya tidak salah. Ya. Saya ambil di ujungnya saja. Nanti tolong dicek kalau sampai di rumah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nah, ini PR. Kalau saya tidak salah 79, tapi ujungnya bawah ya. Iya. Ketemu ya. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Itu bunyinya, lafadznya. Artinya ujung, iya, ujung bawah. Ketemu ya Nanda? Alhamdulillah. Benar, ayat 79. Kalau kita menyampaikan itu enak, nanti dicari di rumah kalau ditentukan disebut. Itu sudah ketemu, itu ada di bawah. Di bawah. Di ujung ayat. Ya. Saya ulangi. Walakin kunu, ini Allah yang melantik kita. Sertifikatnya ada di Lauhul Mahfuz ini. Ibu, mau dapat sertifikat award? Mau dapat sertifikat tamyiz? Kalau saya mau dapat sertifikat dari Allah dari Lauhul Mahfuz. Ini sertifikatnya. Walakin kunu rabbaniyun. Jadilah kamu pendekar-pendekar, penolong-penolong, pembela-pembela, pemuka-pemuka agama Allah. Tapi kita tidak usah turun di jalan demo. Bukan itu maksudnya. Karena di sini dijelaskan yang dimaksudkan dengan rabbaniyun itu adalah 1, bima kuntum tu'allimunal kitabah. Kalau kamu sudah punya 1 huruf yang kau bisa, 1 ayat yang kau bisa, jangan disimpan, ajarkan kepada orang. Dan tidak usah menunggu imbalan. Yang pertama siapa? Suami kalau dia belum bisa. Siapa lagi? Anak kalau dia belum bisa. Sudah suami bisa, anak bisa, cucu. Kalau sudah semua, ya keluar. Karena harus mendahulukan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, pelihara dulu dirimu, baru keluargamu, baru orang banyak. Nah, ini sebenarnya tidak sulit. Yuk alim, bagaimana caranya? Saya kan tidak punya ijazah IKIP. Tidak usah menunggu ijazah. Apa tadi yang didengar? Sampaikan. Jangan pulang dari kajian ditanya bapak, gimana kok kajiannya? Oh asyik. Apalagi nanti ada apa itu namanya,
gentong apa? Empal gentong. Yang diceritakan empal gentongnya, kajiannya enggak ya. Lah isinya bukan empal gentongnya yang saya tanyakan. Wis lali Pak, asik soalnya. Jangan seperti itu. Ini perintah dari surat Ali Imran ayat 79. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, sampaikan kepada orang yang membutuhkan. Caranya supaya dia membutuhkan, ya kita motivasi. Ice breakingnya Bu Cici itu dipakai. Kalau sudah cair, kan dia mau. Tapi ada satu lagi, jangan hanya mengajar sok pinter. Ya itu tadi lanjutannya, minkum tu'allimunal kitab, tapi ada juga minkum tidak. Harus belajar dan mengajar dan belajar. Makanya Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan diberikan teknisnya, minal mahdi ilal lahdi, long life education. Ya kan? Dari buaya sampai ke liang lahat. Bagaimana itu namanya? Kalau sudah lagi asik, sudah diingatkan, sudah baca, sudah paham, dua halaman aja. Suaminya baik, istrinya sudah paham. Nanti yang kedua, katanya suaminya sudah saya ingatkan. Akhirnya tidak bertegur sapa. Yang satu tidur menghadap ke kanan, yang satu tidur menghadap ke kiri. Nah, tidak ketemu di tengah-tengah. Ini gara-gara tidak menyikapi itu tadi, tadrusun dan tu'allimun. Mengajarkan, kita harus punya bekal. Bagaimana mencari bekal? Harus belajar. Tidak mungkin kita mengajar kalau tidak ada bahan ajar. Ini pengalaman saya, Ibu. Pengalaman ya. Saya jangan dikatakan sombong ya. Saya pernah nginap di rumahnya seorang sending di Washington DC. Pekerjaannya dia, si sending itu rumahnya bagus, saya tidak disuruh bayar. Bayangkan 3 minggu tidak bayar hotel. Orang non muslim lagi. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kerjanya apa? Dia hanya menginventarisir semua rakyat yang masuk dalam lingkungan tanggung jawab negara yang hamil. Dicatat bulan berapa dia hamil, bulan ini sudah harus melahirkan. 1 minggu sesudah melahirkan itu didatangi sama dia untuk bimbingan spiritual. Dia tanya pada saya, "What about you?" Saya bilang, minal mahdi ilal lahdi. What do you mean? Minal mahdi ilal lahdi. Saya bilang, the man doesn't live his rice only. Manusia itu tidak menunggu air susu dulu. Tapi pada waktu dia ada di dalam kandungan, sudah dididik kalau kita. Bukankah setiap ibu menghubungan suami istri selalu berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma jannibni minasyaitan. Wajibni bisyaitan mimma razaqtana. Itu sudah pendidikan kepada anak yang akan lahir. Ditakdirkan Allah lahir, ditakdirkan bertemu sperma dan ovum atas izin Allah, bukan kemauan kita. Berapa banyak sperma bertemu dengan ovum tidak jadi anak atas izin Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya kamu sakinah. Nah kalau itu kita pahami, dia mantu-mantu. Oh I see. Jadi sebelum dapat ASI, saya bilang, sebelum dapat itu konsumsi dari melalui plasenta, apa yang dimakan oleh ibunya pada waktu hamil. Iya, kode ya sebentar. 1 menit lagi. Sabar. Itu mengalir dengan nama Allah, Ibu. Mengapa anak gampang diatur? Karena dia sudah dibekali dengan nama Allah. Jangan lupa waktu anak berada di dalam kandungan itu, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
Itu metode pendidikan di dalam Islam. Dan bagi seorang admin Awatch, bagi seorang awajer, wajib menyampaikan kepada semua. Satu itu saja disampaikan, pahalanya sudah 700 kali lipat gitu. Apalagi kalau dilanjutkan fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 sampai 9 fase itu pendidikan anak. Jadi saya akhiri memasuki grup Awatch, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan tahu maknanya. Siapa yang belum bisa mentadaburkan Al-Quran, WA Bunda, nanti saya jawab dengan WA. Minta sama Bu Evi, ada catatannya sama Bu Evi. Karena kita ada di tengah-tengah. Tadabur dulu baru kita bisa paham. Terjemah bisa dibantu kanan kiri terjemahnya. Apalagi kalau sudah tamyiz, mancap. Mungkin istilahnya Bu Evi. Mbak Bu Evi 4 bulan mondok di Indramayu kalah. Masya Allah. Itu berada di tengah, tadabur dulu baru terpaham. Tapi kita tidak bisa terpahamkan, tidak bisa tadabur kalau kita tidak tahu terjemahnya. Nah, bagaimana kita tahu terjemahnya kalau kita tidak baca? Bagaimana kita tahu terjemahnya kalau bacanya tidak rattil Quran tartila. Jadi kita tahu terjemahnya karena kita membacanya pelan-pelan. Kita tahu terjemahnya maka kita bisa tadaburkan. Karena kita bisa mentadaburkan maka kita paham, tinggal membuat daftar pengamalan sehari-hari. Ini saya bisa, ini belum. Besok saya ganti yang ini belum. Insya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf